Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila Iza Afkarina, NIM 212102030071 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Mahkamah Konstitusi. Yang akan saya jelaskan ialah pengertian dari Mahkamah Konstitusi, fungsi Mahkamah Konstitusi, serta tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ialah pengertian dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi lahir pada 13 Agustus tahun 2003. Dinilai dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara yang ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi di negaranya. Bahkan, Indonesia merupakan negara pertama yang membentuk lembaga ini di abad ke-21. Secara teoritis, konsep wewenang Mahkamah Konstitusi diperkenalkan pertama kali oleh seorang pakar hukum asal Austria bernama Hans Kelsen pada tahun 1919. Kelsen dalam teori umum tentang hukum dan negara menyatakan bahwa pelaksanaan aturan konstitusional tentang legislasi dapat dilakukan secara efektif jika ada suatu organ selain badan legislatif. Yang selanjutnya ialah tentang fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi ialah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Konstitusionalitas dalam Legal Dictionary diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi, disahkan oleh konstitusi, tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. Yang selanjutnya ialah tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ialah wewenang dari Mahkamah Konstitusi diantaranya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Tugas dari Mahkamah Konstitusi ialah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebut dan diatur dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.